Thank you, Pak. Oke, baik. Pak, ya nggak tahu ya, tergantung sepak terjangnya beliau di tahun sampai tahun 2029 nanti ya, seperti apa. Tapi kalau beliau tidak ada perubahan misalkan gitu ya, ya bisa jadi mengurangi gitu, Pak. Ya, ini sudut pandang Anda ini ya. Ya bisa dibilang Anda ini kelas menengah gitu lah ya. Ya. Ya, Apa? menurut saya sih sebenarnya ini Pak, point of view masyarakat kita tuh sifatnya selalu temporary situation ya. Jadi kayak misalnya waktu itu Pak Prabowo juga sempat nyita uang yang triliunan, kita langsung appreciate gitu. Waktu ada kasus di Sumatera, contohnya yang terlambat penanganan, kita juga langsung defensif banget. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ini berpengaruh, well, just 50-50, karena balik lagi point of view kita selalu sifatnya temporary situation. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya, baik saat ini ataupun yang akan terjadi. Nah, itu kan sudut pandang Anda sebagai ini ya, kelas menengah, Anda mungkin ini kebanyakan tinggal di Jakarta atau ada yang di luar kota? Sebagian besar di Jabodetabek, Pak. Tapi Oke, ada yang di luar sebagian kota besar di juga. Jabodetabek. Jadi Anda akses ke Jakarta itu mudah lah ya. Nah, ini kan logika kita ini bisa jadi berbeda dengan masyarakat kebanyakan gitu. Jadi Gibran misalnya itu ya, Gibran ini kan ya begitu kan citranya itu ngantuk gitu ya, pidato nggak bener gitu ya, terus nggak terlihat intelektual begitu, nggak kelas wakil presiden. Nah, tapi persoalannya setiap kali, bentar ya, setiap kali Wapres itu kunjungan ke daerah, itu selalu bagi-bagi sembako gitu. Terus ada aja yang di deliver. Gitu. Nah, ini memang nggak bisa disamakan sama kita, nggak bisa disamakan dengan Anda. Anda dikasih beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter, gula 5 kilo, mungkin tidak akan merubah pandangan Anda terhadap Wapres, gitu ya. Tetapi buat kelas menengah ke bawah, gitu ya, bahkan mungkin mereka yang miskin, itu sangat diingat. Gitu. Apalagi kalau itu dilakukan secara kontinu. Nah, kemenangan misalnya apa tuh namanya kepala-kepala daerah itu ya, itu kan banyak juga memanfaatkan itu kepala daerah yang incumbent ya, yang petahana gitu, kan bansos gitu. Dari bansos ada wajah kepala daerahnya gitu ya, atau pas dibagi-bagikan secara langsung itu jauh lebih diingat gitu, karena yang nonton Netflix itu berapa orang gitu, mungkin katakanlah 5 juta gitu ya penduduk Indonesia yang nonton Netflix. Yang nonton Menseria berapa? Nah, jadi jangan kaget kalau nanti misalnya ternyata suara Pak Prabowo tuh nggak terpengaruh sama sekali, gitu. Nah, ini karena apa itu namanya? Kenapa? Kenapa tadi ada yang komentar? Jadi sebelum ya, ini, Pak, saya setuju, Pak. ya. Tidak tahu berpengaruh. Oke, sebelum Pilpres 2024 kemarin, masyarakat kota. Sebelum Pilpres 2024 kemarin itu ada film dokumenter ya yang ditayangkan. Saya lupa judulnya itu. Tapi itu tentang apa ya? Bahwa pemerintah sebelumnya itu mengakibatkan banyak kerusakan ekologis. Kemudian juga banyak menimbulkan persoalan hukum. Gitu. Nah, kemudian yang diidentikan dengan sebagai penerus pemerintahan sebelumnya itu kan Pak Prabowo ini kan. Tapi itu Dirty ternyata Fort namanya, Pak. Dirty Fort namanya, Pak Guntur. Dirty Fort, film Dirty Fort. Tapi itu ternyata tidak berpengaruh. Gitu. Jadi artinya apa?
opini atau persepsi yang dibangun dengan cara hiburan, dengan cara penyampaian pesan seperti itu bukannya nggak ngaruh ya, tetapi ada pengaruh yang lebih besar gitu. Misalnya ada persoalan logistik. Logistik itu artinya yaitu sembako gitu ya, amplop segala macam. Dan itu masih dominan di politik Indonesia, itu masih sangat dominan. Jangankan itu deh, kalau itu kan 5 tahun sekali ya. Demo kan lebih sering. Demo itu demonstran ditanyain ini soal apa, tuntutannya apa, itu juga banyak yang nggak paham. Gitu. Karena memang itu yang diandalkan adalah massa. Gitu. Banyaknya ya, jumlah massa. Nah, di Amerika misalnya di Capitol Hill itu orang demo itu nggak banyak, misalnya 50 orang. Tapi mereka itu misalnya ditanyain satu-satu, misalnya ada wartawan nyamperin, acak aja ya gitu ya. Mereka tuh bisa menjelaskan gitu. Yang mereka perjuangkan tuh apa gitu. Aktivisme ini tentang apa gitu. Dan mereka tuh nggak dibayar. Gitu. Mereka itu datang mungkin mengorbankan jam kerjanya, mungkin keluar ongkos buat transport, buat makan siang dan sebagainya. Karena memang ada yang mereka perjuangkan. Nah, ini yang membedakan dengan level demokrasi kita. Gitu. Jadi jangan kaget misalnya kalaupun misalnya ada yang lebih keras daripada mensrea ini mendekati pemilihan 2029, itu bisa jadi tidak berpengaruh. Gitu. Jadi itu jangan kaget. Nah, ini demokrasi kita ini masih banyak persoalan apa ya, bobot ekonominya itu masih tinggi gitu loh. Jadi artinya ini saya ngomong halus ya, artinya kalau dibom sama amplop sama apa itu ya itulah yang mengena gitu. Dan kebetulan yang masih mempan di amplopin itu ya serangan Fajar itu ya mereka itu bukan orang yang nonton Netflix mungkin gitu. Jadi mereka tidak terekspos dengan pembentukan opini publik seperti ini. Jadi ini kita sekarang lagi bereksperimen menganalisis komunikasi dari aspek politik ya. Nanti kalau ada waktunya nanti kita akan upayakan untuk bisa menganalisis soal korporat juga. Nah, kalau korporat itu memang berbeda gitu. Artinya ada rusuh dikit, apalagi itu kalau TBK ya, perusahaan terbuka menjual sahamnya di bursa efek itu mereka sangat berhati-hati. Mereka akan membungkam media misalnya supaya misalnya ada demo depan gudangnya, depan pabriknya itu tidak terekspos ke media massa. Tapi kalau politik tuh itu hal yang berbeda. Itu. Nah, tapi kita harus pahami ini juga gitu karena nanti ya siapa tahu Anda kan kalau di kelas yang Anda ambil ini kan apa ya, integrated marketing communication sama corporate communication kan. Nah, dulu Interstudi itu pernah kerjasama dengan salah satu fraksi di DPR. Jadi buka kelas di DPR. Pesertanya itu adalah tenaga-tenaga ahli di DPR. Itu peminatannya khusus. Itu komunikasi politik. Itu belajar tentang survei, belajar tentang pembentukan opini dan sebagainya. Nah, itu jadi menarik itu. Itu ada salah satu dosen yang cerita bahwa dia itu jadi tim sukses salah satu saya lupa salah satu calon gubernur atau anggota DPR. Gitu. Nah, sang calon ini nggak pernah muncul, gitu, karena ya politik itu kan caranya bermacam-macam ya. Kampanye itu tidak harus selalu datang ke masyarakat, gitu. Bisa juga yang penting nyebar pasang baliho, terus kemudian di hari H itu menjelang hari H itu ya sebar amplop itu banyak terjadi. Nah, tapi ceritanya si calon ini nggak pernah muncul. Nah, yang kemudian yang kampanye kemana-mana nih adalah Pak dosen ini. Dan ternyata menang. Itu kan aneh gitu loh. Ini orang nggak pernah muncul ya. Jadi seolah-olah masyarakat bahkan nggak perlu tahu siapa yang dipilih gitu. Pokoknya disuruh ini ya udah. Dan itu terjadi. Ini realitas politik kita. Gitu. Jadi kan ya jangan kecewa kalau ternyata ada 10 film lagi seperti Mensrea, tetapi justru suaranya Pak Prabowo malah meningkat.
jangan kaget gitu ya. Ya ini memang suatu hal yang berbeda. Jadi hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat di bawah itu mungkin berbeda dengan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita ini mungkin nggak terlalu bergantung sama namanya pemerintahan gitu. Ya mungkin kita sedikit terpengaruh misalnya dalam hal tarif pajak misalnya. Itu mengganggu porsi konsumsi kita, saya begitu. Tapi di luar itu kita ini relatif mandiri, kelas menengah itu relatif mandiri. Anda ini nggak terpengaruh dengan siapa presidennya, siapa wapresnya, siapa gubernurnya, siapa menteri bidang ini, itu nggak terlalu terpengaruh. Gitu. Mungkin Anda lebih dipengaruhi oleh siapa bos Anda, gitu. Di mana Anda bekerja, itu mungkin jauh berpengaruh pada Anda. Nah, begitu ya kurang lebih. Nah, jadi ini soal tugas gitu ya. Jadi ini Anda harus cantumkan kalimat-kalimat atau deskripsi gestur tentang politisi yang ditampilkan di Bandung. Nah, ini terkait tugas itu, ini kan kalau tugas itu kan salah satu tantangannya sekarang itu adalah adanya intervensi AI gitu. Nah, kalau saya itu tidak anti AI sama sekali. Gitu. Saya itu sangat support kalau mahasiswa itu menggunakan itu. Gitu. Nah, tetapi kalau Anda udah pakai AI, tapi nanti hasilnya itu seperti waktu Anda belum kenal AI gitu, nah itu mubazir. Gitu. Anda tuh menggunakan AI itu harus dieksplor. Ini bisanya apa? Apakah saya bisa membuat video ya dengan prompt yang sedemikian rupa supaya menjelaskan masing-masing poin pada tugas ini. Jadi sudah nggak tertulis lagi gitu. Sudah berbentuk grafis, sudah berbentuk video. Nah itu bisa dilakukan dengan AI. Nah, Anda harus coba itu gitu. Jadi silahkan gitu. Nah tapi kalau AI-nya itu hanya sebatas tulisan 5 halaman gitu ya, nah itu rugi ya nggak? Berarti Anda kurang mengeksplor kemampuan AI gitu. Jadi itu harus dieksplor. Malah saya mendorong Anda harus pakai itu AI. Gitu. Jadi pakai itu supaya tugas Anda itu jauh lebih jauh lebih bagus gitu. Jadi AI itu kan kayak kita tuh diskusi, gitu ya. Kita kasih tugas begini, dia jawab. Terus ada satu hal yang menarik dari jawaban itu, kita eksplor lagi. Tolong jabarkan ini. Atau kadang-kadang dia yang nawari, apa perlu dibuat perbandingan antara ini dan itu? Jadi itu rekan ini kita memang itu rekan berpikir kita gitu. Jadi nggak perlu anti sama AI. Nah, tetapi memang harus berhati-hati karena menyangkut data, fakta itu kadang-kadang dia salah atau nggak update. Kalau Anda pakai Gemini itu, Pak Purbaya Yudisadewa itu masih kepala LPS gitu. Saya kasih tahu dia Menteri Keuangan, dia ngeyel, direncanakan sebagai Menteri Keuangan lah. Ngeyel, AI-nya ngeyel gitu. Nah kemudian jadi dia itu merasa harus menjawab semua pertanyaan. Gitu. Nah kadang-kadang jadi maksa. Nah itu yang Anda harus hati-hati. Jadi jangan sampai Anda menyajikan data yang salah, terus Anda nyalain AI. Oh ini salah AI, oh, enggak itu salah Anda nggak recheck. Gitu. Misalnya saya sedang membuat sebuah tulisan tentang satu topik tertentu. Kemudian saya butuh kutipan dari pakar atau ahli atau praktisi terkait topik tersebut. Nah, dia maksa jawab begitu. Begitu nanti saya cek di sumber lain, ya memang orang itu dengan jabatan itu ada, eksis. Tapi dia nggak pernah ngomong begitu. Nah, itu kan ngeri. Jadi tetap apapun jawaban AI itu Anda harus recheck. Dan memang dia bikin ini kan disclaimer gitu kan. Gemini can make mistakes. Please recheck atau apa gitu lah. Jadi tugas ini yang paling penting itu adalah diskusinya ya. Paling penting ada diskusinya gitu. Jadi Anda mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang topik ini gitu. Jadi saya udah buka pintu nih silakan pakai AI. Nah kalau pakai AI itu sebetulnya Anda bisa lebih dalam gitu.
Jadi ada diskusi dengan teman-teman plus diskusi dengan AI itu jawaban Anda seharusnya lebih dalam. Plus tampilannya itu bisa jauh lebih menarik gitu. Anda nggak hanya memunculkan tulisan, tetapi juga video, kita itu slide presentasi dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang pertama, tampilkan kalimat-kalimat atau deskripsi gestur tentang politisi yang ditampilkan di panggung, yang ditampilkan oleh Panji ya. Kemudian apa sih maknanya dari kalimat-kalimat tersebut? Gitu. Kemudian menurut Anda, nah ini sudah mulai pecah nih, ini mulai pecah. Artinya kan ada yang mengatakan bahwa yang film tersebut mengangkat reputasi, ada juga yang menjatuhkan. Nah, sebetulnya bukan berarti yang ada di kelompok yang menjatuhkan reputasi itu lebih mudah, tapi memang ya misalnya di dalam ini ya, dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya sebagai lawyer gitu ya, itu harus ada yang namanya devil's advocate gitu. Jadi ada sekelompok orang atau satu orang yang tugasnya itu mencari kelemahan argumen utama yang dibangun gitu. Jadi mungkin buat Anda gitu ya, mungkin Anda nggak terlalu bersentuhan dengan politik, maka argumen utama di kelas ini adalah mengatakan film ini menjatuhkan reputasi. Nah, tapi harus ada satu kelompok yang mencari kelemahan dari argumen tersebut. Gitu. Enggak menjatuhkan, ini justru mengangkat. Gitu. Jadi justru membuat wajah Prabowo yang dikatakan pelanggar HAM, yang militer itu, sekarang kok jadi kita membayangkannya sebagai sosok yang jenaka, gitu. Gara-gara Panji. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, ini dampaknya apa untuk audiens yang pendukung dan audiens yang membenci. Gitu. Nah, kemudian ini Anda harus jelaskan dari perspektif komunikasi politik. Memang belum ada teori, belum pernah ada kuliah yang disampaikan pada Anda tentang komunikasi politik. Tapi itu bisa Anda cari sih. Memang S2 itu kan memang harus banyak mengeksplor gitu. Jadi Anda tidak 100% dikuliahi gitu ya. Tapi memang harus banyak mencari sendiri gitu. Nah, nyari sendiri itu dapatnya bisa jauh lebih banyak gitu. Anda mencari perspektif komunikasi politik, nanti ternyata nemu ada persoalan budaya, ada persoalan filosofis dan sebagainya. Itu harus Anda gali. Gitu ya. Nah, kemudian kita bermain peran seolah-olah Anda ini konsultannya Prabowo untuk untuk sekarang lah, untuk jabatan sekarang. Apa yang Anda ambil langkahnya? Apakah Anda melaporkan, mengambil langkah hukum? Apakah Anda menyuruh sineas lain atau komika yang lain untuk membuat tandingan atau apa gitu. Nah itu galilah ide yang seliar mungkin, yang seluas mungkin gitu. Jangan cuma standar gitu. Coba kejutkan saya dan juga kejutkan kelompok yang lain gitu. Kok ada yang pikiran begini? Loh kenapa kok diambil langkah itu? Nah itu perlu Anda explore gitu. Yang terakhir, dengan langkah yang Anda sarankan itu beserta penjelasannya, kira-kira respon publik itu bagaimana? Itu Anda perlu antisipasi juga gitu. Ya, nggak sulit kan sebetulnya ini. Ini sebetulnya tugas yang menyenangkan, ini sangat berkaitan satu sama lain, tetapi yang penting adalah setelah mata kuliah ini nanti Anda punya perspektif yang baru bahwa nanti namanya krisis, terutama krisis komunikasi itu ya penanganannya tidak semata-mata berdasarkan buku, tidak semata-mata berdasarkan teori, tetapi juga perlu kejutan-kejutan, perlu kreativitas gitu, yang membuat orang itu tidak menduga gitu. Gitu. Habis ini ada pertanyaan?
Izin Pak, saya Pak ingin bertanya atau menambahkan sedikit ya Pak ya. Ya. Saya rasa saya setuju dengan statement Bapak mengenai critical Panji terhadap Pak Prabowo ya. Karena bagi saya kekuasaan tanpa kritik itu ibarat kayak keris tanpa sarung Pak. Tanpa kritik negara mungkin bisa ngebut, tapi nggak akan sustain karena nggak ada rem saat ada jurang di depan. Menurut saya kayak begitu sih Pak. Terus kritik itu kan bukan tanda kelemahan suatu negara ya Pak. Itu tanda sistem imun negara tuh lagi bekerja. Terkadang banyak pemimpin mikir kalau kritik itu kan hama yang ganggu pembangunan. Padahal enggak. Negara yang sukses adalah negara yang punya inclusive institution. Seperti itu Pak dari saya. Dan adanya critical Panji dengan mensreanya menurut saya justru lebih melegitimasikan Pak Prabowo terhadap suaranya di 2029 nanti ya Pak. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, ada pendapat yang lain? Eh, saya Pak, Silakan Pak Yuari. ya saya ini mencoba berbeda. Saya menyayangkan sekali dengan Panji mengekspos show-nya yang 11 lokasi itu, ya, walaupun hanya satu kali yang ditawarkan ke Netflix atau dibeli oleh Netflix, tapi menurut saya sayangkan banget karena dengan demikian masyarakat jadi tahu Panji ini telah mengambil eh, porsi pekerjaan pemerintah yaitu pendidikan politik. Karena dari sejak merdeka sampai dengan 1 menit yang lalu, saya belum melihat etikat baik pemerintah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakatnya, sehingga mampu mempergunakan hak politiknya dengan baik, sehingga tidak ada lagi seperti kemarin misalnya tiba-tiba ada eh, wacana untuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan seterusnya. Tapi masyarakat juga santai-santai saja saya melihat. Jadi saya cukup kecewa dengan Panji karena Panji ini tanpa biaya dari pemerintah, tapi dia mengambil porsi yang harusnya itu dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pendidikan politik mungkin sejak dini kalau perlu, sehingga kita tidak berkutat di masalah yang itu saja. Sementara negara lain sudah berpacu maju, kita masih ngurus misalnya soal ijazahnya yang tidak asli katanya, atau eh, menekuk-nekuk undang-undang yang harus sudah jelas, sudah firm, masih juga ditekak-tekuk lagi, itu karena kita semua pendidikan politiknya buruk, Pak. Jadi saya sangat sayangkan kenapa Panji mengambil porsi itu. Demikian, Pak. Ya. Dan kenapa baru sekarang gitu ya Pak ya? Ya. Baik, ada pendapat yang lain? Ini yang penting itu ini ya, ya ini kan kita nggak saklek belajar textbook gitu ya. Eh, Karena kalau kita semata-mata belajar textbook tanpa kita tahu eh, eh, apa ya aplikasinya begitu, itu mubazir juga gitu. Jadi saya harap Anda yang nggak tahu mekanismenya gimana, apakah komunikasi diskusinya itu via Zoom atau bagaimana, monggo aja. Tapi sebetulnya kan ya kuliah zaman sekarang ini ya mungkin yang begini ini kan. Kalau dulu zaman saya kuliah itu ya paling serunya itu kan nongkrong habis kuliahnya gitu loh. Ngopi-ngopinya, entah makan Indomie, makan pisang bakar, ketemu gitu. Nah ini kan Anda nggak bisa gitu. Nah, ya nggak tahu mungkin sambil Zoom terus ya makan pisang bakar di rumah masing-masing sambil ngerokok dan sebagainya. Tapi ya ini eh, belajar yang paling nempel itu ya yang dilakukan dalam suasana menyenangkan. Gitu. Kalau Anda bisa saling tukar pikiran dalam situasi yang rasanya setara sama teman-teman, nggak ada yang mendominasi, itu kan enak. Mudah-mudahan nanti lebih nempel. Saya ini nggak banyak, saya nggak memberikan materi malah ya. Jadi selanjutnya tolong dikerjakan tugasnya.
saya harap minggu depan sudah ada progres gitu, karena minggu depan ini kan sudah pertemuan ketiga. Gitu. Jadi setidaknya draft dari yang sudah saya berikan garis besarnya itu nanti kita sempurnakan, kemudian nanti kita bikin debatnya gitu. Nah itu sampai sejauh mana nanti makan waktu ya kita jalani aja, karena sekali lagi buat saya yang penting itu adalah dialektikanya gitu. Anda saling bertukar pikiran sama teman-teman Anda. Jadi malam ini nggak ada materi yang baru ya, saya hanya mereview Pak, tugasnya. izin Pak. Ya silakan. Pak Nur Berarti Rahman. format pengerjaannya nanti tidak harus berbentuk PDF atau PowerPoint atau sekreatif mungkin ya Pak, bisa Sekreatif dalam mungkin. bentuk video atau gimana gitu Pak. Karena nanti itu sebetulnya format akhirnya itu adalah debat gitu. Oh, oke. Nah, itu terserah Anda mau, kalau PDF itu saya nggak butuh Anda ngumpulin tugas, nggak perlu gitu. Yang penting itu Anda tampil gitu. Tampil debat. Nah, kalau Anda menyiapkan PDF kemudian dibaca ya itu garing gitu. Gitu. Nah, tapi kalau Anda nanti tampilkan entah itu Anda bikin animasi, entah itu Anda bikin presentasi, entah apa, nah itu jauh lebih hidup gitu loh. Gitu. Jadi saya nggak butuh Anda ngumpulin tugas gitu. Itu yang saya berikan tuh garis besar. Kalau Anda mau lebih dari itu silahkan, tapi jangan kurang gitu. Gitu. Oh, baik Pak. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Jadi silakan dipikirkan sekreatif mungkin ya. Ini Anda nih akan jadi konsultan komunikasi gitu. Itu kan yang mengubah citra Pak Prabowo dari militer yang tegas, yang apa ya, merah putih dan sebagainya, itu menjadi gemoy. Itu juga kerjanya konsultan komunikasi. Itu kan intisari dari pemikiran yang sangat dalam gitu. Itu mungkin dari riset, dari apa, akhirnya mengerucut menjadi satu kata, gemoy. Dan bisa dibilang itu berhasil gitu. Itu pekerjaan konsultan komunikasi yang berhasil. Ya, memang kemudian ada joget-jogetnya, itu kan varian-varian yang berkembang gitu. Tapi ini kan sebuah perubahan citra yang luar biasa gitu. Dan saya berharap Anda itu terbiasa berpikir ke arah itu gitu. Jadi jangan mikirin soal ketik di PDF ya, itu sekali lagi itu Anda bikin prompt 5-10 baris di AI Anda yang standar aja itu udah kejawab semua gitu. Tapi saya pengen sesuatu yang lebih, yang saya pengen ngajak Anda mikir gitu. Karena saya juga nggak punya jawaban untuk tugas yang saya berikan ini gitu. Itu biar Anda yang mikir gitu. Ya, jadi kerjakan dengan sekreatif mungkin. Begitu ya Bapak dan Ibu, saya akhiri ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ada di grup. Selamat bekerja, selamat berdiskusi kembali. Kerjakan dengan sekreatif mungkin ya. Baik, Prof. Baik, Baik, Prof. terima kasih. Terima kasih, Terima Prof. Malam kasih. Selalu. Terima kasih Terima Pak. kasih. Pak. Selamat malam. Sehat Assalamualaikum. selalu. Sehat selalu.